JF TV, TV Sunnah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Teman-teman, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada malam hari ini, walaupun Jakarta tengah diguyur hujan, sebenarnya diguyur hujan nggak cocok ya pakai awalan meskipun ya, karena di dalam keyakinan kita hujan itu berkah, ma'an mubarakah kata Allah, air yang berkah. Jadi ketika kita datang basah kuyup seperti malam hari ini atau traffic di Jakarta menjadi 2-3 kali lipat macetnya, maka orang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kedatangan dia pahalanya pun 2, 3, 4 dan seterusnya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna idhamil jaza ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung ujian atau effort atau jerih payah yang kita lakukan. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kekuatan sehingga bisa mempelajari ilmu agama di masjid yang kita cintai bersama ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Al-Yafi'i, Al-Imam Yafi'i salah satu ulama dalam madhab Syafi'i. Mereka pernah membawakan sebuah kisah tentang Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama, siapa yang tahu? Imam Nawawi. Ada hadiah nggak, Fan? Ada. Apa, Fan? Mik antum. Apa ada hadiah? Ada insya Allah. Okay. Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi, hadirin. Salah satu ulama besar, ulama karismatik, ulama yang disegani, penulis kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, salah satu referensi dalam mazhab Syafi'i. Suatu ketika beliau sedang ada di tempat publik. Beliau lagi menikmati suasana pada saat itu. Tiba-tiba ada penjamret. Dan penjamret itu menjamret imamahnya Imam Nawawi. Imamah itu peci kalau kita lah. Jadi imamahnya Imam Nawawi, pecinya Imam Nawawi dijamret. Karena pencopetnya nggak tahu siapa yang dia jambret. Ulama besar, ulama karismatik. Begitu pecinya Imam Nawawi dijamret, penjamretnya lari. Coba kita sejenak berpikir kira-kira apa yang kita lakukan ketika kita ada di posisi Imam Nawawi. Antum berada di posisi Imam Nawawi. Barang antum dijamret. Apa yang antum lakukan? Antum lari mengejar penjamret apa enggak? Yang bilang iya cuma 3. Yang lain? Jangan jaim udah, apa adanya aja, apa adanya. Nggak apa-apa, bukan aib kok. Ngejar tuh penjamret apa enggak? Kejar. Dan Imam Nawawi pun juga kejar. Sama. Anda pikir beda.
Anda pikir Imam Nawawi makomnya tuh langsung zikir, langsung sujud, langsung baca ayat kursi. Ternyata ngejar juga Ustadz ya. Iya, Imam Nawawi juga kejar. Ya masa dibacain ayat kursi, itu mah mau rukyah. Ini penjamret gitu loh. Imam Nawawi juga ngejar. Lalu ketika kita kejar tuh penjamret, kira kita ngejarnya sambil mingkem atau sambil mengucapkan sesuatu. Teriak. Dan ternyata Imam Nawawi juga teriak, gitu loh. Bayangkan seorang ulama besar, syekh, wibawa, lari kencang-kencang, di jenggotan misalnya begitu pakai jubah, sambil teriak-teriak. Imam Nawawi juga teriak-teriak loh. Pertanyaan saya, apa yang antum teriakan? Kok maling? Ini jambret tuh masih maling aja. Ini jambret bukan maling, Jambret. Jambret, jambret, jambret. Itu peci gua tuh, peci gua. Tolong, tolong gitu ya. Nah ini yang membedakan antum dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan malak tukaha kul qabiltu kul qabiltu. Apa arti kul qabiltu kul qabiltu? Nah, saya terima nikahnya. Shock loh bener. Kok saya terima nikahnya itu loh. Antum udah married? Udah, kemarin? Bukan. Kul qabil itu bukan saya terima nikahnya. Kul qabil itu artinya saya terima, saya terima. Ada yang tahu nggak maknanya apa? Diambil, lalu Imam Nawawi mengatakan kul qabil tuh. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Ah, itu Ustaz. Silakan berdiri. Terangin secara ilmiah ya. Wah, nah. Terangin secara ilmiah. Ada hadiahnya Ustaz? Ada. Ada. Silakan. Siapa Ya, namanya? nanya antum kan panitianya. Kenapa antum nanya ana? Masa anda udah ngisi suruh kasih hadiah lagi? Antum panitianya, coba, harus modal. Ya coba antum. Ilmiah ya, ilmiah. Oh itu ada lagi, silakan. Namanya siapa? Waalaikumsalam. Kenapa Imam Nawawi kejar penjamret? Mengatakan kul qabil tu, karena di dalam mazhab Syafi'i, dalam serah terima barang memberikan hadiah harus ada semacam pernyataan saya menerima dan saya telah ikhlas memberikan gitu. Dari pemberi saya ikhlas memberikan, dari yang menerima saya menerima. Oh, Masya Allah. Antum madhab Syafi'i? Aku dengar dari kajian Ustadz Nuzul. Ya jangan bocorin. Benar. Tutup ya Pan, tutup Pan. Udah pada tahu semua. Iya ini antum hargai ana dong, pura-pura nggak tahu. Iya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan fikih Syafi'iyah dalam bab hibah. Dan perlu kita catat dalam mazhab Syafi'i mereka membedakan antara hibah dengan hadiah. Kita nggak usah bahas itu dulu, itu pembahasannya lain. Dalam bab hibah, rukun hibah dalam mazhab Syafi'iyah, antum bisa cek dalam Rodotul Talibin, salah satu buku rujukan yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sendiri yang nulis buku ini. Dan ini buku rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Bahwa rukun hibah itu harus ada ijab qabul secara lafal. Jadi hibah, pemberian, itu harus ada ijab qabul secara lafaz. Yang ngasih mengatakan saya kasih, yang dikasih mengatakan saya terima, nggak pakai nikahnya. Jadi saya terima, saya terima, ijab qabul. Nah, karena dan tentu saja ini masalah khilaf ya. Ini masalah khilaf. Jadi antum nggak usah khawatir. Misalnya antum sering ngasih orang nggak pakai lafaz seperti itu. Ini masalah khilaf dan itu mazhab Syafi'iyah. Jadi Imam Nawawi karena beliau meyakini
pendapat itu yang paling rajih, maka ketika peci beliau dijamret, detik itu juga beliau ingin halalkan. Beliau ingin berikan free, gratis. Beliau tidak mau orang tersebut ditanya oleh Allah pada hari kiamat karena telah menjamret pecinya. Dia nggak mau orang itu diazab di dalam kubur. Dia nggak mau orang tersebut diazab di dalam api neraka. Cuman gara-gara menjamret pecinya. Tapi gimana cara menghalalkan sedangkan tuh orang udah lari duluan. Sedangkan dalam hibah harus ada ijab, qabul secara lafaz. Maka mau nggak mau beliau lari gitu loh. Udah nggak jaim lagi, udah lari. Dan larinya teriak-teriak, kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu. Tapi penjamretnya nggak merespon. Penjamretnya terus lari. Karena kata para ulama, penjamretnya tidak ngerti mazhab Syafi'i. Inilah masalahnya kalau penjamret itu nggak ngaji, hadirin. Coba kalau dia ngaji, kan nggak perlu lari. Oh, udah dihalalkan. Tinggal terima apa? Bukan terima nikahnya ya, saya jadi masuk ke alam bawah sadar saya. Saya terima tuh peci, selesai masalah. Selesai. Tapi karena dia nggak ngerti, apa antum bingung kan gitu. Coba antum di dalam posisi penjamret, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar fikih, terus antum menjamret peci ulama, terus tiba-tiba di belakang mengatakan kul qabiltu, kul qabiltu, qabilku. Kira-kira di belakang benak antum apa? Ini gila ya kan gitu kan. Kenapa kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu? Dan dia nggak tahu, dia kabur aja. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bottom line-nya adalah lihat bagaimana kebeningan hati para ulama. Kebeningan hati Imam Nawawi. Beliau langsung ingin halalkan. Dan yang menarik, apa yang baru saja kita dengar, itu bukan hanya dialami oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam beberapa buku fikih, salah satu buku fikih, ini pun juga dialami oleh salah satu ulama mazhab Syafi'i juga, Ibn Abdissalam. Persis kejadiannya seperti ini. Dijamret, kabur, dia pengen halalkan langsung, tapi itu penjamret keburu kabur sehingga nggak bisa ijab qabul secara lafaz, akhirnya dikejar sama Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala. Allahu akbar. Siapa yang bisa seperti itu rekan-rekan sekalian? Subhanallah. Itu hati hadirin. Itu orang-orang yang berhijrah. Itu orang-orang yang gak hanya mementingkan casing dalam hijrahnya. Itu level orang-orang terbaik. Mereka punya kebeningan hati. Asy-Sya'bi, seorang ulama besar, Al-Imam Asy-Sya'bi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabid Dunya wad Din, itu pernah dicela orang, dicaci maki, dibully, dihabisin. Kira-kira kalau antum dibully di sosmed gimana? Antum buat karya, antum posting, terus komennya gitu loh. Bukannya dapat subscribe, antum di komen dijatuhin gitu loh. Kurangin dong mecinnya gitu ya, kan sekarang mecin gitu, nggak tahu dia MSG lah. Atau lo kayak apa kids zaman now gitu loh. Padahal usia kita udah 42 tahun gitu, dibilang kids zaman now. Perasaan antum gimana? Difitnah. Antum nggak pernah melakukan itu, dikatakan antum melakukan itu. Digibahi. Aib masa lalu antum dibuka sama dia. Yang antum jaga rapat-rapat dulu sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita sujud kepada Allah, sebelum kita tutup hijab kita. Mungkin ada di antara akhwat punya foto sensual atau dan seterusnya dulu. Itu dibuka. Itu yang dialami Asy-Sya'bi. Apa yang dikatakan Asy-Sya'bi? Begitu dia dengar ada orang mencaci maki dia katakan, in kuntu kama qulta faghaffarallahu li wa in kuntu la wa in lam akun kama qulta faghaffarallahu lak. Kalau aku seperti yang engkau ucapkan, kalau aku seperti yang dia sampaikan, semoga Allah memaafkan dosa-dosaku. Tapi kalau aku tidak seperti yang dia ucapkan, semoga Allah maafkan dosa-dosa dia.
Allahu Akbar. Kebeningan hati rekan-rekan. Ini yang hilang. Ini yang hilang. Ini yang langka sekarang. Ini lebih berat daripada tahajud. Lebih berat daripada puasa Nabi Daud. Abu Bakar Al-Muzani menyatakan, ma faqa Abu Bakar As-Siddiq ashaban Nabi SAW bisyamin wala salah. Abu Bakar itu tidak pernah mengalahkan para sahabat-sahabat yang lain dengan banyaknya salat beliau dan puasanya. Maksudnya apa? Puasa dan salat Abu Bakar ya so-so lah dibanding sahabat-sahabat, dibanding Umar, dibanding Uthman. Ada di varian tertentu Abu Bakar menang, di sisi lain mungkin Umar lebih unggul, mungkin Khalid bin Walid lebih unggul, mungkin Abdullah bin Amr bin As lebih unggul. Tapi kata Abu Bakar Al-Muzami, walakin syai'un waqara fi qalbi. Yang membuat Abu Bakar menempati ranking pertama. Yang membuat Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai pengganti beliau. Khalifah artinya pengganti. Pengganti generasi para nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, khalifah pertama, adalah sesuatu yang tertancap dengan kokoh di dalam hati beliau. Wa nusulil ummah, dan hatinya bersih kepada umat Islam. Bersih kepada orang. Gak ada kepentingan, gak ada hasad. Syabi. Kalau aku seperti yang engkau sampaikan, semoga Allah maafkan diriku. Tapi kalau bukan, kalau kita udah caci maki habis kan, ternyata beliau mengatakan, semoga Allah maafkan diri antum. Selesai, clear, selesai dah. Selesai. Nggak ada dendam, nggak ada baper, nggak ada ngamuk, nggak ada unfollow, nggak ada udah. Biasa, santai, biasa aja. Hadirin, sekali lagi, inti hijrah itu di hati. Ini yang perlu kita galakan, kebeningan, kebersihan hati kita. Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari. Syarah Bukhari itu ada beberapa buku, misalnya Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar, Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Rajab, di antaranya Al-Imam Ibnu Battal. Beliau membawakan statement resmi Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Imam Ahmad, kita tahu bersama Imam Ahmad pernah dipenjara, pernah disiksa, pernah dicambuk. Dan salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas tersiksa dan menderitanya Imam Ahmad di sebuah fase kehidupan beliau adalah seorang penguasa yang bernama siapa? Al-Mu'tasim Billah. Jadi namanya Al-Mu'tasim Billah. Setelah beliau dipukulin, dipenjara, dicambuk, dalam riwayat beliau pernah dicambuk 80 kali dengan cambukan yang sangat kasar dan berat. Sampai cambukan itu mencabik-cabik bukan hanya kulit, daging beliau. Untuk bayangin, cambukan itu daging tercabik. Bukan kulit mengelupas ya, daging tercabik. Dan semua pakaian beliau penuh dengan darah. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Di penjara. Bukan hanya dibully di sosmed, di penjara. Bukan cuma disindir dengan mecin, dengan zaman now, atau lebay, atau lain-lain. Di penjara, digebukin. Lalu Imam Ahmad mengatakan, Ja'altu al-mu'tasima billahi fi hilli min darbi wa sijni. Aku telah halalkan mu'tasim billah atas perbuatannya selama ini kepada diriku. Ketika dia mukul diriku, cambuk diriku dan memenjarakan aku tanpa hak, clear, halal. Halal, gak saya tuntut. Gak diserang. Ini kan hari ini kita zaman lapor nih. Semua dilaporin. Gak ada apa-apa dilaporin. Ini zaman penggorengan. Habis digoreng, dilaporin. Padahal kita semua sepakat gorengan nggak sehat. Yang sehat kan rebus-rebusan. Jadi tapi zaman digoreng lagi, digoreng laporin, goreng laporin. Imam Ahmad enggak.
Saya halalkan. Setelah semua habis. Dan setiap beliau dicambuk, beliau pingsan. Selesai, bangun lagi, cambuk lagi, pingsan. Setelah fase itu berakhir, ja'altul mu'tasim billah fi hillim min darbi wa sijni. Saya halalkan seluruh perbuatan-perbuatan mu'tasim billah. Allahu Akbar. Antum tahu alasan Imam Ahmad kenapa beliau halalkan? Oh, mungkin mu'tasim minta maaf kali ya Pak Ustadz. Bukan itu. Oh, dikasih uang kali sama mu'tasim, dikasih rumah. Enggak. Kata Imam Ahmad, antum dengar baik-baik ucapan beliau ini, kata beliau, ma uhibbu an yu'adziballahu bisababi ahada. Aku tidak senang jika sampai ada seseorang diazab Allah Subhanahu wa taala gara-gara diriku. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Aku nggak senang ada orang diazab, disiksa di dalam kubur. Ulama hadirin. Itu yang kita rindukan hari ini loh. Tapi kalau kita lihat kenyataan ketika masuk dunia politik, kita lihat dunia sosmed kita, dan yang paling miris ini merembet ke dunia dakwah kita. Kita butuh keberanian hati hadirin. Dan pada saat saya mengatakan demikian, teman-teman sekalian, jangan arahkan pikiran kita ke pihak manapun, arahkan pikiran kita ke diri kita. Kita ini belajar buat diri kita sendiri. Konsep para ulama dulu, kunna nata'allamu li anfusina. Kita belajar buat diri kita sendiri. Ketika kita belajar tentang kemurnian hati, kebersihan hati, bagaimana bersihnya hati para ulama, yang harus pertama kali bercermin ya kita. Yang harus pertama kali bercermin yang berbicara malam ini. Yang pertama kali harus bercermin adalah yang mendengarkan pada saat ini. Sudahkah kita memiliki hal seperti itu? Kenapa terkadang suasananya panas? Padahal para ulama kita nggak demikian. Makanya sebuah konsep di dunia ilmu, di dunia kajian, di dunia dakwah. Dan ini kalimat ini sering saya dengar dari ucapan syekh-syekh kita dulu waktu kita kuliah. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi satu dengan yang lain. Ilmu itu membuat sesama majelis taklim saling menyayangi satu dengan yang lain. Ilmu itu membuat sesama penggeliat dakwah saling menyayangi satu dengan yang lain. Al-ilmu rahimun baina ahli. Bagaimana enggak menyayangi? Sedangkan ikon-ikon dakwahnya adalah An-Nawawi rahimahullah. Ikon-ikon dakwahnya adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sedangkan ikon-ikon dakwahnya adalah Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Itu teladan kita setelah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan sengaja saya bawakan contoh-contoh ini. Kalau kita bawa Nabi, semua akan menentukan Nabi Pak Ustadz. Gue bukan Nabi. Nah ini bukan Nabi. Disiksa teman-teman. Dihabisin. Saya nggak ingin ada seorang pun diazab nanti gara-gara saya. Saya pengen semua masuk surga. Oh luar biasa. Ini yang harus kita viralkan teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Battal membawakan kebiasaannya Al-Hasan Al-Basri. Siapa yang nggak tahu Hasan Al-Basri? Ulama besar dari Irak. Ternyata salah satu doa yang sering dibaca oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menzalimi diriku. Allahu Akbar. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menyakiti diriku. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang ngebuli diriku, yang menjatuhkan, yang memfitnah, yang gibah, yang buka aibku. Dan itu bukan 1-2 kali, sering.
Siapa di antara kita pernah, nggak usah bicara sering, satu kali doa ini? Hadirin. Saya yakin banyak, tapi tawadhu, Van. Nggak mau riak. Ini yang kita suka dari teman-teman kita nih. Masya Allah. Jadi kebersihan hatinya dijaga. Iya teman-teman. Coba tanya diri kita, pernah nggak kita baca doa ini? Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah zalimin saya. Bayangkan kalau kita sekarang, kita nggak diapa-apain kok. Ujian dakwah kita ini nggak ada apa-apanya. Nabi kan yang bilang dulu tuh umat sebelum kalian tuh digergaji, kebelah jadi dua. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian tuh terburu-buru sih. Kalian mentalnya nggak kuat. Dulu digergaji jadi dua. Sekarang baru dikit komplain. Dikit laknat, dikit nyumpahin. Gue sumpahin lo jadi kodok, tuh kan kodok. Kan dulu nggak tahu, antum dengar juga nggak jadi kodok dulu tuh. Pokoknya kodok di kehidupan saya sempat viral waktu saya kecil dulu. Oh dikit-dikit jadi kodok, dikit-dikit jadi kodok. Apa hadirin? Kan saya juga pernah bilang, saya dengar sendiri. Orang cuma nyalip jalan aja, kalau nggak salah di majelis ini juga, nyalip jalan aja, itu sumpah serapah keluar, nyalip jalan. Gue sumpahin lo mandul 7 turunan, kan parah, tega banget kan. Oh, mandul turunan pertama aja nggak ada, gimana 7 turunan? Itu kejam banget tuh, mandul nggak punya turunan pertama yang nggak ada. Kok bisa mandul 7 turunan? Nggak jelas deh udah deh. Tapi ngakunya Muslim, Islam. Hadirin. Ya Allah ampuni, maafin. Yang selama ini nyakitin saya. Itu saking seringnya Al-Hasan Al-Basri berdoa dengan doa di atas. Sampai ketahuan. Ada di antara temannya, kan mungkin orang doa lirih gitu ya, yang mungkin pas lagi nunggu antara adzan dan qomat, kita berada di samping seseorang ketika dia doa dengan lirih, pakai bahasa Indonesia, kita tahu doanya apa. Dan begitu juga dengan nih temennya Hasan Al-Basri. Ini Hasan Al-Basri ini sering saya mendengar beliau berdoa, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang zalimin saya. Terus kata temennya, pernah nggak ya saya zalimin beliau nih? Aduh pernah dong. Aduh kapan nih? Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Sekali aja saya zalimin dia, pengen. Siapa yang nggak pengen dapat doanya Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri hadirin. Banyak sebagian ulama mengatakan beliau layak disejajarkan dengan para sahabat. Orang yang ngamalin ilmunya, ulama besar. Quote-quote beliau itu viral sampai hari ini. Memotivasi jutaan orang. Hasan Al-Basri. Dia pengen dapat doanya Hasan Al-Basri. Jadi dia berharap semoga dulu pernah zalimin beliau. Biar dapat doanya. Sampai begitu loh. Sampai begitu. Walaupun ini hiperbola dari kisah tersebut. Artinya kalau yang zalimin aja didoain, ya apalagi yang baik sama beliau. Apalagi teman. Apalagi sesama orang yang berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi sesama pihak-pihak yang menjunjung tinggi tauhidullah. Apalagi sama pihak-pihak yang berusaha memviralkan sunnah Nabi SAW. Ya lebih pantas lagi kita doain. Bukan dicaci, bukan dijatuhkan. Kalau memang mungkin ada kekeliruan, diluruskan dengan baik. Adik, teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang kita butuhkan. Kebeningan hati para ulama, kebeningan hati para orang-orang soleh, orang-orang yang berhijrah. Dan ini mentalnya para nabi dan rasul. Ini mentalnya para nabi dan rasul. Ini mentalnya Nabi Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim dalam surat As-Saffat ayat 84. Dan ketika
Kalau nggak salah sempat ngebahas Nabi Yusuf ya, di sini juga. Bayangkan, ketika beliau dibuang sama saudara-saudara beliau, dibuang ke sumur, dipisahkan dengan orang tua dan keluarga, lalu dijual sebagai seorang budak di Mesir, lalu akhirnya di rumah Al-Aziz dan difitnah, dituduh dia mau memperkosa, padahal dia mau diperkosa, lalu dimasukin penjara. Berapa tahun Nabi Yusuf di penjara? Berapa tahun Nabi Yusuf di penjara? Ada khilaf para ulama, ada 3 pendapat dijelaskan Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Pendapat pertama 7 tahun, Ibnu Abbas mengatakan 12 tahun, Ad-Dhahhak mengatakan 14 tahun. Di penjara 14 tahun. Penjara hari ini tuh gak enak teman-teman. Hari ini, itu bayangin gimana kondisi penjara di Nabi Yusuf. Di penjara gak enak. Lalu singkat cerita, karena antum udah pernah dengar kisahnya, kita langsung loncat-loncat aja, ketemulah Nabi Yusuf dengan saudaranya. Dan ini kan akar masalahnya nih. Orang yang paling bertanggung jawab, beliau di penjara siapa? Saudara-saudaranya. Karena kalau beliau nggak dikerjain, nggak dibuang, episode di penjara nggak akan ada dalam hidup beliau. Yang paling bertanggung jawab beliau jadi budak siapa? Iya saudara-saudaranya. Yang paling bertanggung jawab beliau dipisahkan dengan ayah yang sangat beliau cintai dan sangat mencintai beliau Nabi Yakub, ya saudara-saudaranya. Ketemu dia itu. Allah sebutkan di dalam surat Yusuf. Dan saudara-saudaranya ngaku salah. Wa in kunna la khatiin. Surat Yusuf ayat 91. Ya mohon maaf, kita salah emang dulu. Antum kalau jadi Yusuf kira-kira gimana sikap antum? Coba ungkapin lagi. Kayak tadi kan antum ngejar, antum teriak copet, nah sekarang gimana? Jadi Yusuf nih. Bayangkan antum jadi budak, bukan jadi pembantu ya, jadi budak. Dijual, mau dilecehkan, di penjara 14 tahun. 14 tahun, misalnya di Cipinang 14 tahun. Yang akhwat-akhwat di Pondok Bambu 14 tahun. Keluar ketemu nih sama orang yang paling bertanggung jawab membuat antum merasakan kepedihan hidup seperti itu. Gimana sikap antum? Campur aduk. Ya, selain itu campur aduk. Apa? Yang lain. Apa? Benci. Terus habis benci. Kira-kira mau ngomong apa? Enaknya apa nih? Ini kan pasti bukan mecin lagi kan kalau udah begini ya. Ini udah sambel nih. Apa? Kira-kira kita ngapain? Apa? Mandul lagi? Jangan mandul. Kita move on dari mandul. Yang lain. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tatriba alaikumul yawm. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. As-Siddi maknanya la adzkuru lakum dzunubukum. Ini kan ngaku salah nih. Iya, mohon maaf, Suf, kita salah nih, Suf. Gitu kan gitu, Suf, kita kakak nih nggak benar nih. Nggak bersikap sebagai kakak yang baik. Kita ngaku salah sama kamu. Apa kata Nabi Yusuf? La tatriba alaikumul yawm. Salah yang mana ya? Kok aku nggak ingat kakak-kakak punya salah sama aku? La tatriba alaikumul yaum. Itu tafsir As-Siddi. La adkur, atau saya nggak ingat ya. Emang punya salah? Bener? Iya, enggak. Enggak, coba ingat-ingat lagi. Enggak ada. Nggak ada salah. Allahu Akbar. Kebenaran
keheningan hati hadirin. Kita butuh kualitas yang seperti ini. Nggak ada. Kelanjutannya apa? Yaghfirullahu lakum. Ya kalau ada ya, semoga Allah maafkan kalian kakak-kakakku. Udah clear. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah itu zat yang paling sayang di antara seluruh pihak yang punya sifat kasih sayang. Arhamur rahimin. Dan yang paling sayang itu Allah udah. Tenang aja udah, nggak usah takut. Kalaupun salah, ini saya lupa nih, kalian salah yang mana sama saya. Tapi kalaupun salah, ya Allah Maha Pengampun. Tenang aja udah. Semoga Allah ampuni. Clear. Oh subhanallah. Nabi Yusuf. Dan gak pernah salin kakak-kakaknya. Gak pernah salin kakak-kakaknya. Gak pernah tuh. Yang disalin siapa? Yang disalin siapa? Antum takut nggak? Bukan antum, bukan. Tenang aja. Surat ini saudara nih. Padahal dia ngebuang dia. Nggak saudara. Ini syaitan. Allahu Akbar. Ini yang kita butuhkan teman-teman. Kita. Dan kita harus amalkan. Dan kita berharap suasana dakwah seperti ini. Ukhuwah Islamiyah di antara kita seperti ini. Ini mereka jadiin kita budak. Enggak, yang mana ya? Kalau kita kan, gue gak pernah lupa loh. Walaupun udah 27 tahun yang lalu. Oh, iya kan. Antum dibully waktu SMA gitu loh. Ingat terus tuh sampai sekarang. Gelas kaca yang sudah pecah gak mungkin bisa diperbaiki lagi mas. Tuh pakai gelas kaca lagi, padahal gak ada hubungannya. Kan kalau kita begitu tuh, Nabi Yusuf yang mana ya? Enggak, saya nggak ingat tuh. Dia kalau ada salah, Allah Maha Mengampun. Semoga Allah ampuni. Allah tuh Maha Pengasih. Dan ini gara-gara syaitan. Gara-gara syaitan. Karena ini bukan monopoli para nabi. Karena telah kita sebutkan tadi, Asy-Sya'bi bukan nabi, Imam Ahmad bukan nabi, Imam Nawawi bukan nabi. Faktornya banyak. Di antaranya, dan ini termasuk faktor yang paling penting, hubbu fillah wa bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu faktornya. Kalau antum ingin punya hati yang bersih. Seperti Imam Nawawi tadi, gampang maafin orang. Seperti Imam Ahmad, saya nggak pengen ada satu orang masuk neraka gara-gara saya. Seperti Asy-Sya'bi, kalau benar semoga Allah maafkan saya, kalau salah semoga Allah maafkan antum, clear. Kita nggak punya masalah lagi. Seperti Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Salah yang mana ya? Saya nggak ingat. Al-hubbu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu dahsyat teman-teman. Makanya contoh-contoh di atas menunjukkan betapa dahsyatnya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Gak heran Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, Inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Sesungguhnya di antara simpul iman yang paling kokoh, engkau cinta kepada sesuatu karena Allah dan engkau benci karena Allah. Wah itu tuh. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita buat simpel aja deh. Kenapa contoh ulama-ulama seperti mereka bisa melakukan tersebut? Karena mereka terapkan cinta karena Allah, benci karena Allah. Karena hati mereka bersih. Jadi parameternya apa yang Allah suka, gue kerjain. Yang Allah benci, gue tinggalin. Begitu dibully, Allah suka apa ya? Oh, Allah suka maafin. Allah suka sifat pemaaf. Ya udah gue maafin. Kan cinta karena Allah katanya. Cinta yang Allah cinta. Duit kita diambil orang, Allah paling suka apa ya? Kisos boleh, balas boleh.
Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum, kata Allah. Barang siapa yang dizalimi dia boleh balas dengan level dan kualitas yang sama dengan kezaliman orang kepada dia. Tapi yang paling Allah suka apa? Oh, dimaafin. Ya udah, gue maafin. Makanya Hasan Al-Basri ketika ditanya, kok bisa sih doa Allahumma ma'fu amman zalamani? Ya Allah, maafkanlah orang-orang yang pernah ngezalimin saya. Apa jawaban Hasan Al-Basri ketika ditanya, kok bisa mikir punya ide doa seperti itu? Beliau bacakan surat Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang saya memaafkan dan melupakan, udah deh, udah lupa. Dan memperbaiki keadaan, aslah, memperbaiki. Dimaafin, diperbaiki lagi. Karena kadang kan kita ketika ada miskomunikasi, ada debat kusir, kita nggak nyaman, perbaikin tuh suasana. Fa'ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan kasih pahalanya langsung. Direct Allah yang kasih pahala. Allah suka tuh yang begitu tuh. Oh, berarti Allah suka. Ya udah. Dimaafin sama Hasan Al-Basri. Karena konsepnya begitu. Ini Allah, apa yang Allah suka, gue kerjain, Allah benci, gue tinggalin. Bisa, apa susahnya Imam Ahmad nyerang balik Al-Mu'tasim? Asy-Sya'bi hadirin ulama. Asy-Sya'bi makomnya itu di atas berkali-kali lipat ulama paling karismatik di dunia pada hari ini. Saya ingin tanya, ulama itu punya jamaah apa enggak? Punya pengikut? Punya jamaah fanatik? Iya. Gitu. Punya. Apa susahnya Syafi'i bilang, ada yang bisa kondisikan orang tersebut? Gitu. 86, hilang tuh orang. Hilang udah. Hilang selesai. Selesai udah. Habis ulama besar. Pengikutnya banyak. Asy-Sya'bi rahimahullah. Dan ini rojulun, ini ada orang gak jelas sudah. Apa susahnya Imam Syafi'i bilang begitu? Imam Ahmad kalau bilang perang pada situ perang tuh, perang. Tapi beliau melihat maslahat dan mudarat. Ini kalau saya kumandangkan perang, mudarat lebih besar. Diam. Bukan hanya diam, dimaafin tuh Mu'tasim billah. Apa susahnya mereka demikian? Kenapa Imam Ahmad gak teriak perang? Karena Allah gak suka kalau kita melakukan sesuatu, mudaratnya lebih besar. Walaupun itu cocok sama ego kita. Cocok sama nafsu kita. Allah gak suka. Udah gak usah deh. Al-hubbu fillah wa bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Asy-Sya'bi bisa ngilangin tuh orang gampang. Apa susahnya nyari lahan buat kuburan satu orang kayak dia gitu, gampang nyarinya. Tapi nggak mau, nggak boleh kan. Oh, Allah nggak suka nih, ya udah. Allah sukanya apa? Maafin. Ya udah maafin deh. Itu juga belum tentu salah, bisa jadi yang diomongin benar. Emang semua orang yang bicara negatif tentang kita salah semua? Kan enggak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau benar, ya semoga Allah maafin saya deh. Kalau salah, Allah maafin antum, selesai. Nggak mau panjang-panjang urusan. Oh, kita akan dihisap hadirin. Kita akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Kita akan mati. Kalau kita nggak punya hati seperti gimana? Semua kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan berhadapan. Dan kita nggak tahu mati kita kapan. Yang lagi viral beberapa hari ini apa? Kiper Persela kan teman-teman. Antum pikir deh. Bukan kayak kejadian kayak gitu bisa kejadian dan bisa kita alami. Bisa saya alami, antum alami. Kita lagi semangat, lagi menikmati bidang kita, mati di situ. Kan bisa. Nangis tuh nangis. Orang diam. Semua bela sungkawa. Saya pemain MU bela sungkawa. Kan gitu. Kan memang shock, orang shock mati di situ. Dan semoga Allah memaafkan dan merahmati beliau. Rahimahullah. Jadi maksud saya bukan melihat secara negatif ya. Saya ingin mengatakan bahwa meninggal mendadak itu sebuah ketetapan. Kan Nabi mengatakan salah satu tanda-tanda hari kiamat, mautu fuja'ah au kama qala.
mati mendadak. Dulu zaman Nabi jarang teman-teman, jarang. Coba tuh baca sirah sejarah. Berapa kasus mati mendadak? Paling mati karena perang, karena sakit. Tapi mati jantung, mati stroke, mati pecah pembuluh darah, jarang. Dan hari ini kita saksikan shadaqah Rasulullah SAW. Terus kalau kita mengalami demikian, apa yang kita harapkan? Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta kalian, anak-anak kalian, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, salim, bersih. Hati yang bersih. Bersih dari syirik. Bersih dari benci, hasad. Bersih dari itu semua. Bersih dari nafsu. Ada sebuah pernyataan yang menarik dari ulama yang sangat karismatik dan punya jasa besar terhadap masjid ini, Buya Hamka Hafidhahu rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, kita ini harus bersih dari semua hal yang mengikat diri kita. Dari nafsu, ego, kepentingan, ambisi, dunia, wanita, terus bersih itu. Sehingga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja hidup kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kalau udah gitu nggak ada gunanya. Punya duit sebanyak apa nggak ada gunanya. Apalagi kalau kita meninggal mendadak, apa gunanya? Kita kerja 8 jam sehari, lalu macetnya Jakarta ditambah lagi 4 jam di traffic, lalu cari sampingan lagi di weekend, apa gunanya kalau kita meninggal? Gak ada gunanya. Allah kata gak ada gunanya tuh. Jadi kalau kita ingin selamat, hati ini harus bersih. Bersih dari semuanya. Bersih dari jeratan-jeratan, belitan-belitan nafsu. Sesuatu yang diibadahi selain Allah. Sesuatu yang membuat kita tunduk, menghinakan diri kepada itu harus bersih. Makanya parameternya Allah suka nggak nih? Allah suka jalan? Enggak. Walaupun nafsu kita nggak suka, berarti lo masih dijerat sama nafsu. Itu ego. Itu inti hijrah tuh itu. Allah nggak suka, udah kita tinggalin deh. Apalagi kalau Allah melaknat sudah. Allah nggak suka aja tinggalin. Apalagi kalau ada maksiat-maksiat Allah laknat. Atau tabuh genderang perang melawan Allah. Anda masih berani lagi perang sama Allah Jalla wa'ala. Allah azab. Illa man atallaha biqalbin salim. Semua kita akan meninggal dunia teman-teman. Yang bermanfaat hanya orang yang punya hati yang bersih, hati yang jernih. Makanya sekali lagi pikirkan, sebelum melakukan sesuatu, sebelum merespon, sebelum membalas, pikir, yang saya mau lakukan Allah cinta nggak nih? Kalau Allah cinta, jalan. Kalau enggak. Semua demikian. Ketika kita mau mengambil sebuah pekerjaan, lihat Allah suka nggak nih sama pekerjaan gua? Allah suka, bismillah, jalan. Kita mau posting sesuatu, Allah suka nggak nih sama postingan gua? Tapi teman-teman kita senang semua, Allah suka apa enggak? Pertanyaannya. Allah suka, bismillah. Kita disuruh melakukan sesuatu gitu. Antum disuruh kayak anak hiu atau papa hiu, nenek hiu, kakek hiu. Tanya, Allah suka nggak nih kalau gue jadi hiu? Kalau Allah suka, bismillah deh. Tapi kalau nggak suka, jangan gitu loh. Gitu aja udah, iya kan? Suka nggak ya kira-kira kalau gue jadi kakek hiu? Gitu kita mikir gitu. Jangan main ikut-ikutan aja. Tanya tuh, kalau nggak tahu tanya ahli ilmu, tanya ustadz, googling dan seterusnya. Jadi semua tindakan kita tanya, ini Allah suka nggak nih? Itu yang menjadi kata kunci. Semua bisa kayak Asy-Sya'bi rahimahullah, bisa kayak Imam Nawawi rahimahullah. Asal komit begitu.
Mereka melakukan itu karena mereka komit hanya mau melangkah dengan langkah yang Allah suka. Itu aja udah, simple, sederhana. Dan hasilnya amazing, hasilnya luar biasa. Hasilnya fenomenal. Hasilnya sebuah sikap yang layak disebut sebagai masterpiece. Hasilnya menjadi inspirasi sampai hari ini. Bayangkan, hal sederhana, kalimat yang gak sampai satu paragraf, kalau Anda benar, semoga Allah ampuni saya, kalau Anda salah, semoga Allah ampuni Anda, hanya satu baris setengah. Tapi menginspirasi sampai malam ini. Siapa yang gak terinspirasi ketika baru pertama kali mendengar kalimat ini? Siapa yang gak terinspirasi ketika mendengar apa yang dilakukan Imam Nawawi? Dan setiap terinspirasi belum dapat pahala. Belum dapat pahala. Man dalla ala huda kana lahu mithlu ajri man amilahu min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'a kama qala dalam hadis Muslim. Barang siapa yang menunjukkan orang ke dalam hidayah baik dari ucapan atau budi pekerti, maka dia akan terus mendapatkan pahala orang-orang yang terinspirasi dengan dia. Dia akan dapat pahala dari semua yang dilakukan followers dia terhadap hal-hal positif tersebut. Jadi teman-teman sekalian, hal-hal luar biasa itu bukan khayalan, bukan khayalan. Antum gak harus hafal 30 juz, antum gak harus hafal Sahih Bukhari yang 9.000-an hadis tersebut. Kalau yang berulang semua dihitung, simpel aja. Sebelum melakukan sesuatu tanya, ini Allah suka apa enggak? Cinta karena Allah. Kalau Allah suka, gue juga suka. Gue kerjain tuh. Kalau Allah benci, gue juga benci. Kan itu. Tuh penjamret masih punya iman. Allah suka iman. Jadi walaupun dia jamret peci gue, dia punya iman tuh. Dan Allah suka sama iman. Nah, gue suka sama dia. Gitu. Simpel kan? Simpel. Yang caci maki Imam Syafi'i kan masih muslim. Dia masih punya iman. Walaupun kan fasik, walaupun maksiat, dia masih punya iman. Allah suka sama iman. Karena Allah suka sama iman, gue juga suka sama iman. Nah, dia punya iman, nah gue suka sama dia nih. Ya udah deh, saling maafin aja deh. Udah selesai masalah. Oh, luar biasa. Dan hadirin, kunana ta'allamu li anfusina, kita belajar ini untuk diri kita. Bukan berarti kita lebih pintar, tapi untuk memotivasi kita. Bukan berarti kita sudah bisa mengamalkan. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa ini bukan hal yang fiksi. Ini bukan khayalan, ini real. Kalau kita bisa wujudkan hubbu fillah wa bughdhu fillah dari perspektif yang baru saja kita sampaikan, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan ini salah satu inti hijrah kita sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabukiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, kita berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ini udah Ustaz. Udah. Udah jangan lama-lama. Jazakallah khair Ustaz, Masya Allah. Jadi cinta dan benci karena Allah Ustaz. Oke, brothers and sisters. Silakan kita buka sesi tanya jawab sekarang bagi brothers dan sisters yang ingin bertanggung jawab dan kita harapkan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang Ustadz sampaikan malam ini. Kami persilakan akan dipandu oleh Ahmad. Silakan Ahmad. Oke, untuk khusus yang di tengah sini tolong jangan berdiri menghalangi line kamera karena ini akan mengganggu saudara-saudara kita yang sedang menikmati live streaming. Jadi mohon stay di sini dan kajian masih lama, belum berakhir. Jadi jangan keluar dulu. Sister first, ladies first, silakan. Kalau sudah ada mic-nya langsung dilanjut. Dan nanti ada sesi pertanyaan di bawah juga. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, ini berkaitan Dengan dengan siapa? Oh ya, dengan Ade Ustadz. Oke, dari mana Ade? Dari Jakarta Timur. Oke, silakan Ade. Iya, ini berkaitan dengan bahasan yang pertama tentang hibah, ya ada ijab kabulnya. Nah, kalau misalnya kita
memberikan hutang kepada teman dan kita sudah lama tidak bertemu. Terus kita akhirnya mengikhlaskan atau jadinya hibah gitu Ustadz. Nah itu apakah masih perlu ijab kabul dan bagaimana kalau misalnya si teman itu sudah lama tidak bertemu dengan kita? Tuh Ustadz. Oke, Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak bisa kayak Imam Nawawi ya. Ya terima kasih Jazakallah. Sekali lagi kita tadi sampaikan bahwa ini masalah khilaf para ulama. Ada 3 pendapat tentang masalah ini. Dan yang tadi kita sampaikan adalah pandangan pandangan Syafi'iyah. Dan di waktu yang sama itu pendapat jumhur para ulama. Mayoritas para ulama. Tapi walau ta'ala bisawab dengan keterbatasan ilmu saya lebih merojihkan pandangan dari Hanabilah bahwa hibah tidak harus dengan lafaz ijab qabul. Semua yang bermakna ijab qabul bisa menjadi rukun dalam hibah. Oleh karena itu kalau kita mau ikhlaskan dan kita berikan saja, tinggal niat saja terus kita ikhlaskan begitu. Kalau ketemu kita sampaikan, kalau enggak ada masalah sama sekali. Wallahu ta'ala bishawab. Oke. Jadi nggak usah pakai ijab kabul mungkin Iya. insyaallah. Oke Ustaz, jazakallah khair. Artinya nggak perlu ijab kabul lafaz. Itu yang jadi masalah. Dilafazkan. Oke. Yang rajinnya dari dulu. Cukup jelas ya. Adek. Oke, brothers. Oke. Silakan brothers. Brothers. Oke, yang di belakang sana silakan. Ya silakan. Ya silakan, mic-nya sudah ada belum? Ada mic? Oke, bisa tolong di over. Paling belakang sana dekat kamera itu terus. Sama tadi yang jawab kuis kita di awal itu. Itu yang 21 Jump Street dan nikah itu. Siapa namanya? Fahri ya? Fahri. Yang umur 21 dan nikah yang menang banyak itu. Oke. Tolong di sama yang tadi. Yang Ahmad. Ya. Ahmad. Nama kita sama, pinternya juga insya Allah sama. Oke, silakan sebutkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Faris dari Senopati. Oke, silakan Faris. Ustadz, terkait dengan tadi penjelasan Ustadz bahwa ulama itu memiliki hati yang besar ya, kebeningan hati itu. Tapi kalau dilihat sekarang ini tuh banyak ahli ilmu mentahzir ahli ilmu lainnya atau mengkritik gitu loh. Harusnya kan ilmu tadi seperti yang Ustadz jelaskan kan memberikan kasih sayang ya, rahim gitu pada yang lain. Itu bagaimana sekarang itu Ustadz? Nice. Fahri. Itu aja. Terima kasih Fahri. Pertanyaan, silakan. Faris. Ya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya ingin sekali lagi ingatkan bahwa kaidah di dunia ilmu adalah kunna nata'allamu li anfusina. Para ulama klasik kita menyatakan kita belajar buat diri kita sendiri dulu. Artinya bukan untuk kita tembakkan ke saudara kita. Kita belajar untuk memperbaiki diri dan semua yang kita sampaikan itu tembakan ke diri kita dulu, perbaiki diri, baru setelah itu kita melihat kondisi di luar sana. Adapun untuk pertanyaan ini perlu kita camkan, ini masalah besar ya, masalah harus diperinci, harus panjang lebar. Nggak mungkin dalam sesi tanya jawab seperti ini, tapi paling tidak yang pertama, tahdzir itu artinya memperingatkan kesalahan seseorang agar pihak-pihak lain tidak mengikuti kesalahan tersebut. Itu yang dinamakan tahdzir. Poin yang kedua, bukan sebuah konsekuensi tahdzir vonis. Jadi vonis itu bukan konsekuensi dari tahdzir atau konsekuensi logis dari tahdzir. Artinya ketika ahli ilmu, dan saya tidak ingin membicarakan nama, jadi jangan pas saya bilang ahli ilmu ada nama Ustadz A, Ustadz B di dalam benak kita bicara secara teori. Ketika seorang ahli ilmu mentahdzir sebuah kesalahan ahli ilmu yang lain, atau si ulama A mentahdzir ulama B, itu bukan berarti ulama A memvonis ulama B sebagai orang sesat
ahli bid'ah, bukan ahlu sunnah, dan lain sebagainya. Nggak ada konsekuensi logis demikian. Bisa ya, bisa tidak. Jadi tahdzir ya tahdzir, vonis ya vonis. Jadi artinya vonis punya SOP khusus, tahdzir punya SOP khusus. Tidak bisa dikaitkan. Karena banyak orang berpikir kalau sudah ditahdzir berarti divonis. Enggak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada yang mengatakan demikian. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa mengkritik itu hal biasa di dunia ilmu. Mengkritik itu hal yang biasa di dunia ilmu. Ini yang perlu kita camkan. Jadi ketika kita melihat ada seorang ahli ilmu yang satu mengkritik pandangan ahli ilmu yang kedua, itu jangan shock, itu hal yang biasa. Itu sangat amat biasa. Bukankah madhab fikih itu diantaranya isinya adalah kritik mengkritik, dan mereka biasa-biasa saja. Antum bayangkan ya, 4 imam madhab itu saling mengkritik satu dengan yang lain, tapi mereka punya silsilah yang sangat kuat. Kita tahu Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Ini kita simpel aja ya. Gurunya, salah satu guru Imam Syafi'i Imam Malik. Dan selain Imam Malik, Imam Syafi'i pun juga berguru dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani adalah salah satu murid terbaiknya Al-Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Syafi'i cucu muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi beliau murid dari Imam Malik, dan di waktu yang sama beliau cucu murid dari Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i punya banyak murid, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 4 imam madhab kita itu punya satu silsilah atau silsilahnya saling berkaitan, dan diantara mereka ada ribuan perbedaan. Ada ribuan perbedaan, dan mereka saling mengkritik. Oh, itu kalau Imam Syafi'i dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani udah saling berbantah, oh itu seru tuh teman-teman. Itu sampai tarik-tarikan kerah gitu loh. Atau bayangin gak sih ulama sampai tarik-tarikan kerah gitu? Iya. Tapi udah baik-baik lagi. Fine-fine aja udah biasa. Mereka itu cemburu di atas kebenaran, itu aja. Cemburu terhadap kebenaran, nggak lebih nggak kurang. Makanya ketika Imam Syafi'i dipikir ingin melakukan makar dan arahnya akan dieksekusi mati, yang kasih syafaat siapa? Yang kasih syafaat Imam Syafi'i siapa? Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Dan ini beda mazhab, yang satu Hanafiyah, yang satu Syafi'iyah. Jadi yang kasih syafaat, yang bela, enggak, ini orang baik, bukan pemberontak, bukan mau makar, ini baik nih orang, ini ulama. Itu akhirnya nggak jadi dieksekusi dan dibebaskan, itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Padahal kalau lagi kritik mengkritik sampai tarik-tarikan kerah, hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Waktu kita kuliah waktu itu, fakultasnya fikih muqaran, fikih perbandingan madhab, itu salah metodenya teman-teman, kita buat paper. Kita buat paper, lalu kita presentasi. Jadi kita buat paper, misalnya pelajaran fikih. Pelajaran fikih kita bahas bab wudu misalnya, atau syarat-syarat wudu, lebih spesifik ya. Ada yang buat syarat-syarat wudu. Hari ini misalnya syarat-syarat wudu. Hari ini yang papernya pembatal-pembatal wudu. Ketika misalnya satu kelas isinya 30 orang, dan saya kebagian tema syarat-syarat wudu. Tema syarat-syarat wudu. Maka saya harus buat paper nih, yang sebagus-bagusnya besok saya presentasi di kelas tentang syarat-syarat wudu. Setelah saya presentasi, seluruh teman-teman saya harus mengkritik saya. 29 teman itu harus mengkritik saya. Harus tuh. Kalau nggak nilainya jelek. Dan saya harus mempertahankan argumentasi saya. Jadi itu kita lakukan tiap hari dan biasa-biasa aja. Dan sebaliknya udah demikian. Misalnya saya sudah selesai nih hari ini. Besoknya teman yang lain judul papernya tadi apa? Tadi syarat-syarat. Sekarang pembatal-pembatal wudu. Maka kita 29 orang yang hanya mendengarkan,
malamnya ini harus baca juga. Harus baca semua, karena besok kita diminta untuk mengkritik. Diminta untuk mengkritik. Dan kritiknya harus ilmiah. Dan untuk mengkritik kita harus baca dulu. Baru pas besok baru kita mengkritik. Jadi dikritik semua tuh. Bahkan, dan yang repotnya kalau kita jadi orang ke-29 yang mengkritik. Jadi semua persiapan kritik kita udah duluan tuh. Kan antum bayangin nggak, ada 30 orang yang satu presentasi, sisanya 29 orang. Lalu 29 orang itu harus mengkritik, kalau nggak nilainya jelek. Nah, yang enak kan dapat nomor urut pertama untuk mengkritik. Adapun yang dapat nomor urut 29, semua udah dikritik, dia mau ngeritik apa lagi? Makanya kadang-kadang tuh saya berpikir tuh kok kadang-kadang koma dikritik. Harusnya komanya bukan di sini nih, di sini nih. Ini nomor halamannya salah. Ini nggak perlu titik nih. Ini lanjut aja nggak perlu. Jadi semuanya dikritik. Ini saking bingungnya orang udah semua bahan kritikan udah habis gitu loh. Tapi intinya apa? Intinya kita dilatih untuk terbiasa. Dan mereka memperkenalkan memang dunia ilmu itu biasa dengan kritik mengkritik. Itu biasa. Jadi sehingga begitu keluar dari kampus nggak baper lagi karena setiap hari udah diserang sama 12 teman-teman yang kemampuannya Masya Allah. Jadi kita udah biasa dan kita nggak emosi, nggak marah dan seterusnya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, yang harus kita lihat adalah dari sisi pengkritik dan yang dikritik. Dari sisi yang mentahdir dan yang ditahdir, itu harus fair. Harus fair. Dari sisi yang mentahdir atau yang mengkritik, maka yang pertama dia harus jaga keikhlasan. Dia harus terapkan konsep yang baru saja kita harus al-hubbu fillah wa bughdhu fillah. Dia harus melihat saudaranya tersebut sebagai saudara yang dia cintai. Terpaksa dia kritik untuk menolong karena dia nggak mau saudaranya terus berada di dalam kesalahan. Sebagaimana antum kelas 1 SD, teman antum, sahabat baik antum, udah deket banget soulmate, makan bakso bareng, main futsal bareng, bolos bareng, walaupun baru kelas 1 SD, udah bolos udah bareng. Ternyata ketika mengerjakan PR 1 tambah 1 salah dia jawab 3. Kira-kira antum diamkan nggak? Ini soulmate diamin aja. Enggak kan, antum akan kritik. Enggak ini salah nih, enggak 3, 2, 3. Demi apa lo? Demi Allah kan gitu ya. Kalau dulu itu. Jadi kenapa? Karena kita sayang dia gitu. Jadi niatnya apa nih gitu loh. Niatnya tuh menjatuhkan apa menolong gitu. Makanya ketika Nabi berbicara tentang konteks ini dalam hadis Muslim, apa kalimat yang atau kata yang Nabi ucapkan? Nabi katakan unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Para sahabat tahu kalau nolong yang terzalimi kita ngerti Rasul gimana cara nolong orang yang zalim. Kata Nabi cegah, tahan, nahi mungkar atau kritik. Yang menariknya teman-teman, ketika Nabi berbicara tentang mengkritik atau mencegah atau nahi mungkar dengan sesama umat Islam, Nabi menggunakan kata tolong, bukan menjatuhkan, bukan menghardik, bukan mencaci, bukan membuli, menolong. Menolong. Jadi spiritnya nih, itu spirit pertolongan. Niatnya nih gue mau nolong saudara gue, dia saudara gue gak rela dia salah gitu. Kalau disalahkan ditanya nanti pada hari kiamat. Tapi harus jujur sama Allah, bener gak nih? Nah orang yang nolong tentu saja akan dampaknya domino tuh. Beda orang yang niatnya nolong sama niatnya menjatuhkan. Bedanya apa? Nanti dilihat dari adabnya, dari cara penyampaian. Itu beda. Tapi nolong dulu. Teman-teman sekalian. Ini kita nggak usah bicara mengebuli, ngeritik, nyalain. Ini motong tangan nih, motong tangan. Ada seorang pasien diabetes, luka, busuk. Terus tangannya dipotong sama seorang dokter. Setelah tangannya dipotong, dia bilang apa? Terima kasih. Gue sumpahin lo dok ya, lo berani motong tangan gue, jadi kodok lo, bilang gitu.
Enggak kan. Dia akan bilang, terima kasih dok ya. Kan dia bilang, selamat bu, operasi berhasil. Terima kasih dok, terima kasih dok, terima kasih. Padahal tangan baru dipotong, makasih tuh. Antum bisa, makasih. Tangan baru dipotong nih, dia pelakunya nih, dia ngaku. Bukannya bawa ke kantor polisi, kita bilang makasih. Kenapa kita bilang makasih? Karena spiritnya pertolongan. Jadi artinya ini yang harus dibangun di tengah-tengah kita. Spiritnya itu pertolongan, bukan menjatuhkan, bukan ngejelek-jelekin, bukan ngebully, bukan gampang vonis, pertolongan. Kalau pertolongan sepahit apapun orang akan terima. Orang akan diterima. Kita lagi minum, tiba-tiba ditampar tangan kita, pecah tuh gelas. Awalnya kita marah, terus dia jelaskan, enggak itu ada racunnya, gue mau nolong lo. Oh gitu ya, terima kasih ya bro ya, makasih. Padahal ini mungkin kita beli itu minuman mahal, ngutang lagi. Tapi ketika dia bilang, dia nolong kita, oh iya makasih, ini ada virusnya nih. Jadi motong tangan aja, kalau spiritnya pertolongan, orang makasih. Bahkan bukan makasih, bayar nggak dia? Bayar. Masya Allah tuh, bayar. Jadi kenapa? Pertolongan. Jadi spiritnya itu pertolongan. Terus yang ketiga, sekali lagi adabnya. Kata-kata yang dipilih ketika mengkritik. Terus momennya, segala macam harus dipertimbangkan. Itu yang perlu dicamkan. Dan ini biasa teman-teman. Teman-teman sekalian, Aisyah itu pernah mengkritik dan mentahdir fatwanya Ibnu Umar tentang umroh di bulan Rajab. Kata Ibnu Umar, umroh di bulan Rajab itu sunnah karena Nabi pernah melakukannya. Aisyah bantah, Aisyah kritik. Aisyah bilang, nggak benar tuh. Tapi kalimatnya gimana? Lihat, simak baik-baik kalimatnya Aisyah. Kata Aisyah, rahimallahu Aba Abdirrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman. Siapa Abu Abdirrahman? Ibnu Umar, kunyahnya Ibnu Umar, dan kunyah itu panggilan penghormatan. Jadi ketika mengkritik, nggak panggil nama, diangkat sama Aisyah, Aba Abdirrahman. Nah, lalu Aisyah melanjutkan, Nabi umroh 4 kali, dan tidak ada yang di bulan Rajab. Dan yang menariknya, beliau ikut di semua 4 umroh tersebut. Beliau lupa, kata Aisyah. Enak kan, didoain dulu. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Enggak dijatuhin, didoain. Ibnu Umar pernah mengkritik fatwanya Anas bin Malik. Tapi gimana cara mengkritiknya? Kata Ibnu Umar, rahimallah yarhamullahu Anasan wahali Anas, kata beliau. Semoga Allah merahmati Anas bin Malik. Siapa di antara kita yang tidak tahu keutamaan dan ilmunya Anas? Tapi untuk kasus ini beliau agak keliru. Selesai. Enak kan kita dengarnya. Diangkat dulu. Semoga Allah merahmati Anas. Dan siapa yang gak tahu ilmunya Anas? Beliau alim, ulama, ahli ibadah. Tapi namanya manusia kan gak setiap saat benar. Dalam case ini beliau keliru. Enak dengarnya tuh enak. Jadi adab ini yang perlu. Ini penting, adab teman-teman. Dan ini PR kita. Ini salah satu faktor. Kenapa dulu para ulama biasa saling mengkritik tapi tetap tenang? Karena mereka belajar adab. Ibnu Mubarak mengatakan, kanu yata'allamunal adaba qoblal ilm. Mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Sebelum belajar masalah-masalah yang pelik. Sebelum belajar masalah-masalah yang sensitif. Sebelum belajar masalah-masalah yang pro dan kontra. Belajar adab dulu. Sehingga begitu menyelami masalah-masalah tersebut, enak sikapnya. Sedangkan kita enggak. Langsung begitu hijrah ngajunya langsung khilaf yang kencang, langsung yang pro dan kontra, ya rame. Enggak ngerti adab bagaimana menghormati ilmu, ahli ilmu dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Ibnul Qayyim pernah mentahdir gurunya, tapi apa ucapan Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim mengatakan, dan ini masalah akidah. Ini bukan masalah fikih, ini masalah akidah dan salah. Dari semua sisi gurunya salah. Tapi bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya yang lain. Kata Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, guruku itu Syekhul Islam, alim luar biasa. Nuhibbuhu, kita sayang sama beliau.
walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu. Namun kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Allahu akbar. Itu dunia ilmu, hadirin. Lalu yang terakhir dari sisi yang dari sisi yang dikritik atau pihak dikritik, dia harus objektif, dia harus niat. Dia harus teliti benar apa enggak. Kalau benar dia harus senang. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aibku kepada diriku. Allahu akbar. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aibku, kesalahanku, kegelinciranku kepada diriku. Abu Hurairah pernah keliru dalam masalah puasa. Kata Abu Hurairah, barang siapa yang masuk waktu subuh dalam kondisi junub, mungkin dia mimpi atau dia berhubungan dan dia belum mandi, lalu subuh masuk, adzan sudah masuk, fajar sodik masuk, dan dia belum mandi, maka puasanya hari itu tidak sah. Nah, fatwanya Abu Hurairah dilaporin ke Aisyah sama Ummu Salamah, dua istri Nabi SAW, di cross check, bener nggak Nabi begitu? Kata Aisyah dengan Ummu Salamah, enggak. Justru sebaliknya, kita istri beliau. Nabi itu pernah masuk subuh di puasa dalam kondisi junub, beliau mandi dan beliau lanjutkan puasanya. Itu fatwa keliru kata Aisyah dan Ummu Salamah. Dibalikin lagi ke Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Cari alasan, cari excuse. Abu Hurairah cuma nanya, ahuma qalata, itu komen dari Aisyah dengan Ummu Salamah ya? Iya, kita udah cross check sama Aisyah sama Ummu Salamah. Huma a'lam, mereka berdua lebih tahu daripada saya. Saya rujuk dari pendapat saya. Hadirin, dunia ilmu itu indah. Dunia ilmu itu penuh dengan kesantunan, penuh dengan adab. Ini yang perlu kita angkat. Dan kita perlu ketahui perbedaan, ada dua perbedaan yang disikapi secara tegas dan perbedaan yang toleransi. Dan disikapi tegas bukan disikapi kasar. Bedakan antara tegas dan kasar. Tegas bisa disampaikan dengan cara elegan. Oleh karena itu, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Masih ada waktu lagi, saya rasa cukup ya. Cukup, insya Allah, nanti dilanjut di bawah. Nice. Masya Allah, luar biasa. Sebelum kita benar-benar tutup, nanti ada pesan atau kesimpulan terakhir. Kita mohon nanti bagi teman-teman yang tadi sempat merekam, apapun bentuknya, sepotong-sepotong, mohon dihapus dari handphone ya. Ini amanah dari majelis ilmu kita, karena memang kita tidak mengizinkan men-share apa yang jalannya kajian ini secara sepotong-sepotong. Karena kita sudah lengkapi beberapa kamera, jadi kajian ini bisa utuh kita nikmati dan kita download lagi, karena untuk menghindari hal-hal yang memang tidak mewakili apapun dari potongan-potongan tersebut. Sedikit saja, Akhamar, tadi saya khawatir saya belum komplit. Itu kalau misalnya kritikannya benar, kalau kritikannya keliru dan dirasa perlu dijawab balik, maka tinggal dia jawab balik secara santun dan masalah atau hidup terus berjalan. The show must go on, itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Kalau Imam Syafi'i merasa jawaban dari Muhammad bin Hasan Syaibani enggak tepat, beliau jawab balik dan mereka tetap sebagai guru dan murid. Itu yang hendaknya kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakallah khair atas segala apa yang disampaikan untuk malam ini. Dan kita akan lanjut sesi pertanyaan di bawah. Insya Allah. Sebelum nanti kita turun ke bawah, mungkin akan ada yang sedikit disampaikan oleh semua. Iya, terima kasih teman-teman sekalian. Intinya bahwa kita butuh kebeningan hati. Dan orang terbaik kata Nabi, mahmumul qulub. Orang yang punya hati yang bersih dan bening. Dan salah satu cara memiliki hati yang bening adalah dengan membumikan konsep cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terbuka bagi kita semua, tidak ada kata terlambat. Sebagaimana Abu Bakar baru menerima dakwah di usia 30-an tahun, Umar 20-an tahun, dan mereka menjadi orang-orang terbaik. Ini yang bisa disampaikan, dan saya ingatkan kalau ada apa yang saya sampaikan keliru dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW, maka buang saja ucapan saya dan ikutilah dalil yang sahih. Kalau Imam Syafi'i, dan siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i, beliau mengatakan, idza khalafa qali qala Rasul fadribu biqali ardal haid.
Apabila ucapanku bertentangan dengan tuntunan Nabi SAW, buang saja pendapatku ke tembok. Jadi buang ke tembok, dilempar tuh. Sebagai simbolik pendapat itu nggak kepakai lagi. Kalau Muhammad bin Idris rahimahullah mengatakan demikian, apalagi Al-Fakir yang berbicara pada malam hari ini, tinggalkan dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Terima kasih banyak, sebuah kehormatan bisa belajar bersama antum semua, dan semoga amal kita diterima oleh Allah. Dan saya ingatkan orang-orang beriman ketika selesai beramal soleh, salah satu kalimat yang meluncur dari lisannya adalah doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita semua. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. JF TV, TV Sunnah Anda.